Halo sahabat mistis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara cerita Miss E. Ya, sekarang sudah hadir Miss E. Ya, selamat malam Mas Kur. Ya, selamat malam Miss E. Ya. Halo. Juga sudah hadir ahli psikotronika cerita Miss E, Mas Satrio. Ya, selamat malam Mas Halo, Gun. selamat malam Mas Sat. Sahabat mistis. Ya sahabat mistis, saat ini udah kembali kita penelusuran. Kemarin kita istirahat dulu Miss E ya. Ya, Karena cukup PPKM. lama ya. Ya, lumayan. Ya, sekarang di sini kita udah di suatu tempat di daerah Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Iya, betul sekali. Ya, di sini tepatnya di Gua Siluman. Oh, ini Ya. maskernya saya copot ya, biar Oh, ya. jelas ya Mas Kun. Oh, Jadi ya. kita tetap protokol kesehatan ya, sahabat mistis. Ya, Jadi betul ini sekali. karena untuk syuting makanya kita simpan dulu maskernya. Oke. Ya, setelah syuting selesai pun kita tetap pakai masker ya. Iya, benar sekali Mas. Ya, begini, sahabat mistis. Jadi ini termasuk cagar budaya. Budaya, betul Nggih, sekali, ya. cagar budaya yang memang harus kita lestarikan. Lestarikan, Betul. Justru semakin banyak yang datang ke sini untuk kita sama-sama istilahnya kita up ya cagar budaya, kita banggakan harta kekayaan milik bangsa kita, nggih. Kita harus kita betul kenal sekali. karena tak kenal maka tak sayang. Ya, betul sekali. Jadi memang harus diperkenalkan dari sekarang ya. Ya, Mungkin betul yang sekali. belum kenal ya. Mungkin banyak orang yang tidak menyangka bahwa mungkin setiap hari lewat di sini ya, tapi nggak tahu ternyata di dalam ini seluas ini, seindah betul ini sekali. ya. Tadi kameramen kita Mas Marcel juga bilang sering lewat sini, tapi nggak tahu ternyata di sini itu ada tempat yang seindah luar ini. biasa, Ya, betul sekali Mas Spesial Satrio. ya Mas. Nggih, betul sekali. Nah, jadi kita ada di Gua Siluman ya. Iya, betul sekali. Ya, kenapa dinamai Gua Siluman nanti kita akan jelaskan kepada sahabat mistis semua. Namun sebelum kita memulai penelusuran kita pada malam hari ini, jadi kita ini diwajibkan memakai ini daun pandan. Oh, Harus diikat ya, harus diikat di lengan kita. Ya, Sebelah nanti kanan semua, atau nggih. kiri? Kanan kiri boleh Mas Satrio, monggo satu-satu. Nggih, nanti Mas kameramen juga Mas harus kamera pakai. bisa pakai satu. Iya, nanti oke, nanti bisa kita ya. dibantu untuk dipakaikan, nggih. Mas Satrio, oke. Jadi kita pakai dulu ya sahabat mistis. Gini wajib harus pakai ini ya kalau di sini untuk menghormati beliau yang ada di sini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut sebelumnya, tapi kita kenakan dulu pandannya. Iya. Gitu sahabat mistis. Coba Ya, bisa mungkin saya dipakaikan. bantu. Ya, sahabat mistis, sekarang kita udah memakai pandan ya, pandan wangi ya, dan pandan Ya, wangi daun ya. pandan. Mas Satrio juga udah pakai, Ya. Miss juga udah pakai, kameramen kita juga udah pakai semua. Nggih. Ya. Jadi ini artinya apa? Nah, ya kan Mas Kun, kenapa sih harus pakai Iya. pandan? Daun pandan gitu. Ya, jadi gini sahabat mistis, daun pandan ini berwarna hijau yang menandakan bahwa hijau itu adalah dari laut pantai selatan, dan pandan wangi adalah berhubungan beliau yang ada di sini yang nanti kita akan sowan. Jadi memang kenapa Miss E memilih di sini karena memang ada panggilan dari beliau untuk Miss E itu untuk sowan di sini gitu. Ya, mungkin di luar dari semua itu, kalau secara energi memang di sini energinya positif, ada yang negatif juga, tapi mereka sinkron ya, sinkron. Mungkin Mas Satrio secara secara psikotronika ya bisa menjelaskan yang dirasakan sekarang energinya seperti apa? Ya, baik sahabat mistis. Secara psikotronika sebelumnya kita sudah melakukan survei dulu ya Miss ya. Oh, iya. Nah, waktu itu saya sudah melakukan deteksi. Betul. Nah, memang yang tampak itu adalah energi positif malah Miss. Oh iya. Ya, Betul. jadi yang menonjol itu energi positifnya. Kemudian kalau yang negatif, saya kebetulan kemarin juga yang saya deteksi daerah sini pas buat kita syuting ini. Mungkin kalau yang dari sisi sudut-sudut atau di sana sebelumnya ada sebuah pintu penghubung ke arah persawahan ya Miss ya. Oh gitu. Nah itu saya belum tahu. Yang jelas kalau di lingkungan sini ini energinya positif. Ya. Ya, Betul. ini yang sudah terdeteksi. Oke. Ya. Oke, itu secara psikotronika, Ya. secara metafisika ya jelas beliaunya ada di sebelah sini Mas Satrio.
Sebelah ya, saya? Ya, di dalam. Oh, di ya. dalam. Beliau ada di dalam. Itu kolam yang pertama ya Mas Satrio ya? Iya, betul. Betul. Kemarin kita sudah survei ya. Ya. Terus untuk yang di luar jelas banyak sekali sosoknya, yang perempuan, asrama putri, ya itu juga banyak. Ya, Mr. P juga ada. Nah, itu termasuk apa, Mas? Pendatang atau? Ya. Termasuk Jelas pendatangnya itu pendatang. ya? Ya, jadi memang di sini beliaunya itu tidak mengkotak-kotakan. Jadi yang di luar itu free, boleh sosok masuk, ya? apa aja masuk seperti itu ya. Tapi untuk yang di dalam memang untuk beliau. Jadi ya, kenapa sebenarnya kenapa disebut gua siluman ya? Sebenarnya itu dari kata kalau wong Jawa bilang itu slumun atau apa ya, nyelulup gitu ya. Cuma selulup itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya berendam di air gitu ya. Berendam di air itu untuk membersihkan diri sebenarnya. Nanti di dalam itu ada seperti kolam. Nanti kita akan masuk ke dalam. Kita akan jelaskan di dalam. Nah, itu untuk membersihkan diri. Biasanya untuk meditasi di dalam. Jadi bukan untuk berwisata, berbeda ya. Jadi sebenarnya dulu ini ditujukan untuk kerajaan. Ya, tapi karena situasi dulu mungkin belum memungkinkan, akhirnya terbengkalai seperti itu. Tapi pembangunan ini kan tidak hanya dilakukan oleh manusia, jadi juga dibantu oleh beliau-beliaunya dari sosok gaib. Nah, akhirnya zaman kerajaan dulu kemudian dipasrahkan kepada sosok gaib untuk dijadikan kerajaan gaib seperti itu. Nah, ini gitu. Pertanyaannya secara metafisika ya. Jadi kan tadi ada secara fisik manusia membangun, kemudian dibantu oleh metafisik dalam membangun pula. Ya. Jadi itu berjalan bersamaan atau seolah-olah memberi kekuatan kepada manusia untuk menjadi lebih, atau ada dua dimensi. Ada dua dimensi. Jadi memang dimensi secara fisik kelihatan. Kalau zaman dulu itu ya, kalau secara metafisika itu kan tidak bisa dilogika. Bangun candi 1000 candi hanya dalam satu malam, itu kan tidak logika ya. Tapi itu bisa terjadi karena memang dibantu oleh kekuatan-kekuatan gaib seperti itu. Jadi pembangunan secara cepat. Kalau zaman dulu kan prihatinnya itu ya memang luar biasa ya. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu Mas Satrio. Mungkin untuk menghemat waktu ya, Mas Pun, kita langsung aja masuk ke spot yang pertama, sahabat mistis. Dan saya di situ nanti akan mungkin 5 menit kita akan meditasi di dalam. Nah, nanti sahabat mistis silahkan bisa melihat apa yang akan terjadi di dalam. Gitu ya sahabat mistis. Oke, kita langsung aja masuk ke spot yang pertama. Ikuti sahabat mistis. Oke, sahabat mistis, kita ada di spot pertama. Ini di dalam biasanya untuk menepi ya, atau kalau dibilang ya meditasi ya. Di dalam itu ada Gusti Sekar Ayu Pandansari. Ya, kebetulan beliau yang sudah sebelumnya memang saya connect untuk saya disuruh sowan wonten ing papan menika. Jadi saya disuruh sowan di sini untuk bertemu dengan beliau. Seperti itu. Beliau ini salah satu masih berhubungan dengan pantai selatan, Mas Kun, Mas Satrio. Jadi memang ada korelasinya antara tempat ini dengan pantai selatan, seperti itu. Biasanya di dalam ini untuk banyak orang dengan berbagai tujuan ya sahabat mistis. Biasanya bisa sampai berapa malam ada di sini. Nah, semuanya kembali dari Gusti Allah ya. Tinggal kita niatnya. Beliaunya mungkin kalau memang beliaunya memberikan ibaratnya satu hadiah ya kepada yang biasa meditasi di sini. Biasanya apa yang diinginkan atas izin Gusti Allah itu bisa. Seperti itu sahabat mistis. Gitu Mas Satrio. Kita masuk aja ya untuk lebih tahu dalamnya seperti apa sahabat mistis, dan nanti saya akan meditasi kurang lebih
5 menit ya Mas Kun. Iya. Ya, untuk merasakan energi yang ada di dalam. Begitu sahabat mistis, yuk mari ikuti kami masuk ke dalam. Ya. Baik, sahabat mistis, kita masuk lewat pintu yang tingginya sekitar 1 meter ya. Ini masuk ke dalam Ya sahabat mistis, ruangan. yuk, monggo. Oke sahabat mistis, ini kita sudah ada di tempat biasanya orang-orang itu seperti meditasi nggih, untuk mengevaluasi diri, atau mungkin karena ini tentang sejarah, mungkin saya ngomongnya juga sedikit berhati-hati nggih. Iya, Gitu betul, Mas Satrio. ya. Nah, jadi di dalam ini juga tadi kita sudah disambut dengan percikan ikan nggih. Iya. Jadi di dalam sini itu memang tuh itu sudah ada ikan, mungkin bisa disentri Mas Kun. Ya, kita sudah disambut sama beliaunya juga yang ada di sini. Oke. Berarti ikannya ini mungkin jarang muncul ya, Miss ya. Iya. Mungkin betul. hanya tertentu saja ya. Oh ini, itu kita pojok itu. Ya. Ada Oke. ikan kecil. Oke. Loh, kayaknya banyak, Miss. Ya. Oke. Ya. Kan- Oh iya, menghadap ke sini ya. Iya. Ya. Oh itu ada itu. Nggih, itu tuh itu. Ya itu ikan Mas. Ikan Oke. ini di sini juga ada ini pas tengah ini. Nah, ini. Nah, itu maju tuh. Kanan sedikit, Ye. Mas Gun. Nah, Jadi kalau secara metafisika sebenarnya di sini ada beliaunya itu sosoknya manusia tapi separuhnya adalah ikan, seperti itu yang secara metafisika nggih. Nah, ya ikan itu maksudnya seperti kalau zaman sekarang itu mermaid. mermaid ya. Mermaid ya. Nggih. Kalau mungkin ya. bisa diilustrasikan seperti itu ya, Mas ya. Nggih, betul. Ya. Jadi di sini buat selulupnya itu di sini Mas Kun. Di dalam air ini ya. Ini untuk selulupnya, dan biasanya di sini bukan untuk tempat wisata ya, bermain-main, tapi memang benar-benar untuk spiritualis. Meditasi ya. Mas ya? Meditasi nggih. Nggih. Buat teman-teman yang memang mau meditasi, boleh, di sini juga banyak kok yang bermeditasi seperti itu. Dan nanti kita akan mencoba tanpa cahaya ya untuk meditasi. Oh iya. Ya, kurang lebih 5 menit kita hening dan kita meditasi di sini. Saya akan sowan kepada beliaunya. Bisa ya yang meditasi. Ya, saya yang Bisa meditasi. sendiri. Mungkin ya bisa lampunya untuk dimatikan, mungkin nanti pakai infrared ya, mungkin bisa dibantu gitu. Apa kita akan sama-sama merasakan apa yang terjadi di sini. Seperti itu ya Mas Satrio. Oke, energi positif sekali kalau di sini, adem dan Iya. ya tidak ada hal-hal yang panas ya. Di sini sangat Enak sangat sekali positif hawanya, nggih. Sangat positif sekali. Ya mungkin dalam hati tetap tertuju doa itu kepada Gusti Allah ya, tapi misalkan ada niat-niat apa itu bisa nanti diucapkan di dalam hati. Oh iya. Gitu Mas Gun. Nggih. Mungkin gitu Mas Satrio, saya akan mulai untuk meditasi 5 menit biar tidak menghemat waktu lah gitu ya. Karena kita masih ada spot yang lain juga, nanti di luar juga ada. Kita yang ke positif dulu, nanti yang panas-panas ada di sebelah. Iya. Jadi siap-siap. Biasanya yang merasakan panas itu Mas Marcel. Iya. Kita tunggu waktu yang tepat Kita nanti. tunggu nanti di sebelah sana panas sekali nanti. Oke, gitu Mas Kun, kita mulai langsung ya untuk Iya. meditasinya. Ya, nanti dihitung mungkin bisa. Oke, terima kasih sahabat mistis. Yuk ikuti terus ya cerita Miss E.
Oke, sahabat mistis, udah ada 5 menit belum, Mas Kun? Iya. Oke, monggo Mas Kun, Mas Satrio. Mungkin tadi merasakannya seperti apa? Kita melihat ya, Mas Kun tadi gimana? Jadi saat-saat terakhir tadi Miss E, melalui Miss E, beliau nembang ya, nembang ya, ya nembang. Yang saya kenal itu Miss E itu nggak pernah nembang. Kalau sekarang nembangnya suaranya bagus, gitu. Iya. Mungkin yang
diceritakan Miss E apa dari kejadian tadi Miss E? Kebetulan beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliaunya hadir. Ya, saya matur sembah nuwun. Kita sudah ditompo di sini, ditampi. Nggih, ini satu kehormatan nggih, gitu. Beliaunya bahkan mau mewujudkan diri kepada sahabat mistis semua, mungkin melalui saya. Nah, ini ya seneng sih, saya seneng sekali. Mungkin Mas Satrio tadi melihatnya gimana? Iya, ini suatu kejadian yang di luar nalar ya Mas Gun ya. Iya, betul sekali. Nah, tetapi ini terjadi sahabat mistis ya. Jadi ketika Miss E tadi melakukan meditasi untuk berdoa ya Miss tentunya. Nah, ini dari beliau Gusti Sekar Pandansari ini bersedia menampakkan diri melalui Miss E. Nah, ini suatu fenomena yang mungkin di nalar enggak masuk akal gitu loh. Tetapi ini terjadi ya sahabat mistis. Jadi apa yang kita lihat tadi, Miss E menari dengan lembut, kemudian ditambah dengan nembang sebuah lagu, mungkin lagu apa ya Miss E? Itu nggak ngerti ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu ya Miss Gun ya. Nah ini memang ini adalah kebesaran Tuhan ya. Ya sehingga untuk kali ini kita bisa mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi tanpa rekayasa ya. Iya. Dan energinya yang saya rasakan ini sangat positif sekali gitu Miss, secara psikotronika. Dari tadi nggak ada energi panas sedikit pun sejak masuk sampai saat ini. Ini sekarang saya membicarakan kok merinding ya Miss. Mungkin saya membicarakan dengan sepenuh hati ya, mungkin merasakan merinding. Ya ini. Tapi memang rasanya karena rasanya idem sekali tapi. Ya, tapi saya juga melihat langsung sehingga ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, Miss. Melihat langsung kan jadi beda ya kalau biasanya Miss E memiliki niat untuk memanggil ya Miss ya. Kemudian sosoknya bisa masuk, kemudian nanti sesuai dengan Miss E, misalkan sudah selesai, kemudian akan dilepas lagi. Kalau ini memang alami ya. Alami. Jadi nggak ada niatan Miss E untuk menarik sosok nggak ada. Nah, ini yang penting. Beliaunya yang berkenan ya. Untuk beliaunya berkenan untuk menyatu dengan saya, dan beliaunya mungkin merasa ini mungkin untuk generasi muda gitu ya, ternyata leluhur-leluhur itu ada gitu loh. Jadi tidak ada salahnya jikalau kita berziarah ataupun mendoakan beliau-beliau yang sudah tidak ada, tapi secara gaibnya itu memang ada. Seperti itu sahabat mistis. Ya, mungkin ini ya Miss ya. Untuk generasi-generasi muda ya, ini terutama yang apa membidangi ya tentang sejarah mungkin ya. Nah ini menjadi pancingan atau menjadi sebuah momen bagi para generasi muda ini untuk mempelajari lebih lanjut. Nah gitu, apa yang ada secara fisik, kemudian apa yang ada secara metafisik. Nah ini apabila dipadukan akan menjadi sebuah kayak kalau makanan hidangan ya sebuah materi yang sangat menarik sekali Miss ya. Nah ini makanya ini tantangan bagi kaum muda untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Ini Mas Satrio, jadi sopan santun, etika dalam kita datang ke satu tempat, terutama tempat yang bersejarah seperti ini, ada beliau-beliaunya memang mempunyai power yang besar, itu memang kita harus kulon won sebagai orang Jawa. Dan
saya harapkan sih kalau kita datang ke satu lokasi yang sakral itu, bersihkan hati, hilangkan energi-energi negatif ya yang di dalam hati ya, Iya, ada. Iya. Ya kita kedatangan tamu nggih. tamu. Nggih, ya. Jadi luar biasa sekali nggih. Jadi mungkin seperti itu sahabat mistis, sebelum kita lanjut ke spot yang kedua, ini ikannya sudah banyak beriuh ya. Mas Marcel, bagaimana kok sepertinya senyum gimana gitu? Biasa tadi memperhatikan saat Miss E melakukan meditasi kok lihatnya ke jendela ini ya. Nah itu memperhatikan apa Mas Marcel? Mungkin bisa diceritakan. Tadi Mas Satrio bilang gimana Mas? Ya ini tadi saya lihat waktu Miss E meditasi. Nah ini saya perhatikan Mas Marcel itu lihatnya ke arah jendela sebelah sini ya. Nah sebelah sini. Nah ini Mas Marcel memperhatikan apa sebetulnya? Nah ini mungkin bisa disampaikan kepada sahabat mistis. Apakah ada hal yang memang dialami secara metafisika tentunya ya? Ya monggo silakan. Ya tadi ada memperhatikan kita Mas sebenarnya Mas. Iya. Entah kenapa ya, saya dari yang awam makin kesini makin serasa sensitif. Itu kenapa ya Mas? Ya nggak apa-apa Mas, jadi semakin malah bagus ya. Ya melihatnya apa Mas Marcel yang melihat ke kita? Iya, dari awal tadi Miss E mencoba untuk meditasi ya. Okay. Saya terus terang tidak merasakan hal yang merinding, justru saya merasakan adem, ayem, tentrem. Betul. Ya. Dan awal mula tim kita sampai sini pun saya merasakan aura-aura positif yang sangat besar. Dan tadi pas Miss E melakukan meditasi, walaupun cuma 5 menit, tapi selang berapa menit terakhir waktu Miss E sudah mulai ada interaksi ya tadi Miss ya, itu banyak saya lihat di luar ada orang Jawa ngatakannya seliweran ya, sana kemari. Iya betul, memang dari tadi di sana itu banyak yang seliwer Mas. Iya. Dan tadi saya sempat waktu mungkin Mas Satrio melihat saya ke arah saya mantenginnya ke sana terus, kenapa ada yang mata merah tapi cuma satu, itu di pojok sana ya, jauh itu. Saya yakin itu bukan mata kucing atau apa, soalnya warnanya merah menyala. Itu cuma satu, agak di atas. Terima kasih Mas Marcel sudah sebenarnya saya mau buka nanti karena ada di spot sebelah sana, tapi karena Mas Marcel sudah membuka, sudah melihat dulu, jadi memang itu adalah Gembong, dan Mbah Gembong ini adalah yang menjaga di sini. Nah, beliaunya itu memang tinggi besar bermata merah, seperti itu, berbulu. Jadi memang beliaunya sudah melihat kita dari tadi. Memang mungkin memantau dan ingin nanti kita akan datangi beliau, tapi setelah ini Jadi terima kasih Mas Marcel sudah sama-sama kasih kisi-kisi dulu. Sebenarnya memang yang berkuasa di luar itu adalah Mbah Gembong tadi itu. Nanti kita akan sapa beliaunya juga nanti. Dan sebenarnya complicated di luar Mas Marcel, tidak hanya Mbah Gembong ya, tapi ada perempuan, ada Miss K, ada Mr. P, itu banyak di luaran ya, seperti itu. Dan complicated sih kalau yang di luar nanti ketika banyak sosok yang jalan ke sana kemari, itu maksud mereka apa Miss? Ya mungkin gini, ketika beliaunya itu masuk ke saya, ini satu penghormatan ya, dan mungkin yang di luar pun merasakan euforia sih kalau saya bilang. Jadi pengen juga diceritakan, pengen juga disampaikan, ini loh saya ada di sini gitu. Ternyata saya bisa menjadi media seperti itu. Nah itu menjadikan mereka itu tertarik gitu untuk bisa, saya juga dong
pengen eksis seperti itu. Jadi Miss E ini dianggapnya bisa untuk menjadi media mereka gitu. Mungkin kalau boleh tanya ya Miss ya. Iya. Dari penelusuran yang kemarin-kemarin, kalau kita datang di suatu tempat yang istilahnya hawanya tidak baik ya Miss, saya merasakannya itu panas dan merindingnya itu luar biasa Miss. Tapi ketika di sini pun saya melihat sesuatu seperti itu, saya tenang dan malah saya merasakan adem Miss. Maksudnya itu tentrem gitu dia. Ya, dari awal. Apakah memang mereka welcome dengan kita atau enggak? Gini Mas, jadi dari awal tadi saya sampaikan bahwa energi di sini itu sinkronisasinya itu ada antara positif dan negatif. Nah, ini dingin toh. Nah, jadi energi negatif ini terkontrol dengan baik sehingga tidak diserap kita menjadikan negatif, tidak, tapi ini diserap sama energi positif, jadi di backup, jadi tidak mengganggu energi kita gitu loh. Energi negatif tidak liar ya, tidak liar artinya terus tercover oleh energi positif ya. Berarti ini saya tadi merasakan Mas Marcel kok lihat ke sana ini sebelumnya mungkin energi yang dikirimkan ke saya juga ya, untuk menarik perhatian ke Mas Marcel. Kenapa kok saya kemudian menyampaikan titik Mas Marcelnya melihat ke jendela, mungkin ini memang sebuah satu kesatuan ya mungkin ya. Tanpa kita sadari kita sudah mengirimkan pesan dari mereka. Betul sekali. Jadi di sini ya. Sebenarnya kan saya akan bahas nanti ketika ada di spotnya gitu. Tapi mungkin kalau saya kan mungkin konsentrasinya memang ke beliau untuk pada saat ini gitu. Jadi lewatnya ke Mas Marcel dan Mas Satrio seperti itu. Jadi di saya kan memang konsentrasi sekali gitu. Dan akhirnya nariknya lewat Mas Satrio dan Mas Marcel. Gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi ya sip sekali udah bisa melihat yang di sana. Oke. Yang dilihat sesuai ya Mas ya. Nah, berarti peningkatan yang luar biasa Mas Marcel. Waduh. Oke, sahabat mistis. Jadi kita akan lanjut ke spot berikutnya. Untuk di sini luar biasa ya. Matur sembah nuwun kagem Gusti Sekar Ayu Pandansari menawi kami setunggal tim sampun ditampi wonten ing papan menika. Jadi gitu sahabat mistis, kita lanjut ke spot berikutnya yang tadi Mas Marcel merasakan Nana Nina. Nah, kita stay yuk ke sana. Oke sahabat mistis. Kita mulai berjalan lagi ya Mas Satrio ya, untuk ke spot berikutnya. Nah, ini yang ada di luar dari ruangan tadi Mas Satrio. Ya, ruangan yang ada kolam renangnya ya. Iya. Jadi ini sebenarnya ada spot juga itu Mas Satrio di sebelah situ ya. Mari kita ke sana. Ini yang tadi yang dimaksud ceritanya Mas Marcel tadi ya Mas ya. Di sini ya. Iya. Tapi ini sebenarnya beliaunya juga berpindah-pindah sih. Enggak di sini, cuma ini ada dua Mas kalau kemarin saya lihat itu. Oh, ini jadi, ada kayak kolam ya. Mas Marcel mungkin bisa di-shoot Mas Marcel. Ini ya, ada patungnya itu loh. Ada patungnya juga. Nah, patungnya ini ada dua, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sana, Mas. Oh, oke. Cuman kalau dilihat dari bangunannya ini kok seperti tempat pemandian juga ya, Mas? Iya, ini nggak beda dengan bangunan yang ada di Taman Sari itu loh Mas Satrio. Ya. Iya. Nah, kemudian kok ini di sisi luar itu atau untuk yang selain atau yang lain ya Mas ya? Iya. Atau ruang tersendiri? Iya, kalau yang ini memang buat diperuntukkan untuk sosok yang lain Mas Satrio. Gitu. Jadi ini kan ceritanya dulu mau dijadikan kerajaan, tapi memang karena sesuatu hal akhirnya kerajaannya tidak jadi digunakan, terus akhirnya dipindah ke daerah Pleret. Iya. Nah, ini Miss ada sosok ini di sini nih. Ya, ini Miss K. Nah, ini ya. Ini Miss K. Ya, Miss K ya. Ini ada Miss K di sini. Ya. Oke, di pohon talok ada Miss K ya. Ini Miss. Ya. Ayo diikutin Mas Satrio. Ya. Mas Satrio ini secara sosok Poci ya, Miss ya? Ya. Ya, di sini ya sahabat mistis. Ya. Ini saya
tadi memang sengaja tadi Miss E mengatakan ada sosok poci. Ya, itu memang sosok poci di situ. Kemudian saya cari titik posisinya ternyata di sini. Oke, itu yang sosok pocinya. Oke, tadi yang Miss K-nya ada di pohon talok ya. Oke, kita bisa lanjut Mas Satrio. Ya. Kalau yang Mari sahabat kita lanjut ke lokasi berikutnya. Kalau lokasi yang kita memang sudah ditunggu sebenarnya, makanya. Oh iya. Oh iya, sebelum kita ke lokasi sana, yang Gimana, tadi Mas Satrio ingin sampaikan tadi Mas Satrio, eman-eman ya ini ya, betul di spot sekali. yang ada di Saya tengah tuh, ini. Waktu kemarin survei di sini langsung terenyuh ya, lihat kondisi di sini itu sebetulnya sangat luar biasa ya, bagus ya. sekali. Tapi sayangnya untuk jalan ini loh, air buangan ya, buangan rumah tangga ya. Ini sampai sana. Nah ini sangat sayang sekali ya. Mungkin warga yang merasa membuang limbah rumah tangga, air rumah tangga itu seandainya ya Mas ya, mereka pada sadar diri memperhatikan ya. Kemudian wah gimana kalau dialihkan kan menjadi sebuah tempat yang sangat indah ya, untuk sekali, Mas sebagai kekayaan budaya Indonesia ya. Betul sekali. Nah ini tadi yang nah ini ada suara percikan air. Nah ini yang tadi limbahnya ini. Nah ini yang secara fisik ya Mas ya. Nah ini adalah limbah air dari warga. Nah ini sayang sekali ya Mas ya. Dan kita nggak bisa masuk ke dalam karena itu kayak lumpur gitu. Takutnya nanti ada ada kotoran. Nah ini sudah melesek ini. Iya betul. Lesek ya. Oke. Jadi kita jelaskan di sini aja ya, sahabat. Dan ini guanya di bawah jalan raya ya, Mas ya. Betul. Gua ini ada di bawah jalan besar nggih. Nah, tadi Mbah Gembong yang dilihat Mas Marcel itu ada di dalam sini sebenarnya beserta jajarannya gitu, dan beberapa sosok-sosok siluman itu juga ada di dalam sini, seperti siluman buaya, Mas Satrio. Ya. Mungkin kalau dari sisi Mbah Gembongnya ya Miss ya, ini kayaknya seneng kalau tempat yang ada di belakang kita ini justru tidak digunakan untuk pembuangan air lagi. Ya. Nah ini saya rasakan seandainya bisa bersih itu akan lebih seneng lagi. Betul. Eman-eman nggih sahabat misi sebenarnya. Tapi mungkin setelah siapa tahu Mas Satrio setelah tayangan ini dari warga sekitar ditonton ya, dan akhirnya bisa diatur lagi supaya bisa terkondisi dengan baik, dan banyak orang yang ke sini berwisata, ingin wisata religi, bisa merasakan nikmatnya suasana yang sebenarnya tempatnya sangat indah sekali gitu. Betul-betul positif ya. Betul sekali. Dingin, nggak ada panasnya. Betul sekali Mas Satrio. Dan wow, sahabat misi bisa melihat sendiri ya sosok apa yang ada di dalam yang tadi saya sampaikan. Ada siluman buaya juga, ya ada buayanya. Kalau Mas Marcel buaya darat ya. Buaya darat yang lepas dari sarangnya. Ya, oke. Dan sangat amazing sebenarnya. Tapi ini saya juga gak ngerasa panas sih sebenarnya di sini. Cuma nggak tahu kalau yang lain. Mas Marcel gimana? Ngerasa panas gak? Kalau saya merasa dingin sih. Oh betul, berarti dingin, ya? Benar. Berarti beliaunya Kanjeng Gusti Sekar Pandansari protek gitu. Jadi kita diprotek karena sudah diizinkan ya. Jadi biasanya kalau yang ke sini itu panas ya. Panas. Ya. Tapi saya sama sekali nggak merasakan panas juga sih. Jadinya juga ya karena sudah diminimalisir. Sudah jadi tidak bisa energi negatifnya tidak bisa seenaknya mendekat, sendiri. Tidak bisa mengusik gitu ya, karena jadi langsung ditekan oleh energi positif sehingga energi negatifnya tidak
lebih menonjol ya. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, mungkin episode kali ini dicukupkan sekian ya, Mas Satrio. Mas Kuncoro bisa masuk, Mas Kun. Yuk untuk closing. Ya. Oke, sahabat mistis, banyak sekali tempat-tempat yang memang harusnya kita lestarikan ya, termasuk cagar budaya di Gua Siluman ini sungguh bagus sebenarnya ya, gitu ya Mas Kun ya. Iya. Jadi ini merupakan peninggalan sejarah dari nenek moyang kita ya, dari pendahulu kita. Ya. Kesimpulannya episode kali ini seperti apa? Ya. Jadi episode kali ini seru banget ya. Jadi di sini tuh hawanya positif sekali. Jadi bagi sahabat mistis yang pengen ke sini, ini langsung saja ke sini. Ini letaknya di Wonocatur, Bangutapan Bantul, di timurnya Pasar Bandengan. Ya, betul sekali. Jadi sahabat mistis yang pengen ke sini bisa langsung ke sini. Setiap ada masalah atau masalah nggak kelar-kelar, nanti kita bisa semedi ya meditasi sambil berdoa kepada yang di atas untuk memohon supaya permasalahan kita bisa selesai. Betul sekali. Kemudian pesan lagi untuk anak muda ya, karena di sini merupakan salah satu peninggalan ya. Jadi kita harus menjaga ya, dipelihara dengan cara misalkan tidak mencoret-coret yang ada di sini, kemudian punya kebersihan ya, merawat ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, betul itu sekali. Sangat luar biasa sekali. Ya, oke. Ini adalah pendapat Miss E. Apapun pendapat kamu, marilah kita saling menghargai. Episode kali ini sangat luar biasa ya, Mas Satrio, Mas Kun. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat bagi sahabat mistis semua dimanapun berada. Ya, terima kasih sudah mengikuti acara kami. Doakan kami sehat selalu agar kami bisa menyajikan konten-konten yang menarik buat teman-teman sahabat mistis semuanya. Akhir kata, iya Miss sebelum ditutup kita harus jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bunyikan loncengnya. Oke, sahabat mistis, sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya, yang pastinya akan lebih seru lagi. Salam rahayu dari saya, salam keberkahan, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.